Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Mari kita simak videonya. BT rapat Hiu dan RUU pagar TNI laut. Pusik legislator PDIP. Apa? RUU Kejaksaan dibahas di Jangan Hotel dong. Sheraton. Kok gak dikritik? Lapor Bu Ketum nih. Yes. Lapor Bu Ketum. Saya masih percaya PDIP adalah kandang banteng, bukan kandang celeng. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Udah sadar Setelah mau itu kerja bersama-sama tapi nggak ada reformasi orang nasional. dalam ya gini Dan jadi. saya oleh Pak Wiranto, Abah. Panglima TNI ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun mengunjungi kampus-kampus Oh, dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Begitu. Ini pandangan. oh enggak aja. Menteri Bahlil mau perangi mafia migas, minta doa dan dukungan ulama Tebu Ireng. Nggak sekalian aja mondok Pak Bahlil. Lucu ya Pak Bahlil ini. Seorang menteri statementnya lucu. Betul Ji. Aduh. Aku puasa nih, aku puasa. Takut kalau semakin julid nanti aku batal. Biarkan netizen saja yang julid kepada Pak Bahlil ya. Sedang memerangi diri sendiri. Ini pemerintah Oh, ngeri. komedi yang nyamar jadi pemerintah mungkin. 10 tahun jadi mafia, sekarang lah gak jadi pahlawan. Wow, apa iya? Ngelawak mulu nih sopir angkot yang satu ini. Dulu mantan sopir angkot, sekarang menteri bos. Mending dirukyah ini Korin atau Gampang mafia laha, mafia haji, mafia tambah, mafia apa lagi satu. ini ya. Astagfirullahaladzim. Kok bawa ulama dan pesantren? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil itu bagus. Kenapa bagus? Ya karena ulama dan pesantren itu kalau memberi doa pasti manjur, mustajab. Jadi Pak Bahlil ini mau melakukan sesuatu yang berat dan besar, mau melawan mafia migas. Jadi harus dikasih doa oleh para ulama. Kalau bisa bikin istighosah seluruh Indonesia ya Pak. Gimana? Yuk masyarakat Indonesia semuanya kita berkumpul, diagendakan hari apa dan di mana tempatnya seluruh Indonesia, kita buat istighosah khusus untuk mendoakan Pak Bahlil yang akan memerangi mafia migas. Gimana? Setuju kalian? Aturan tilang berubah, surat kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Entahlah, bahaya tuh kalau begitu, betul. Pokoknya siapapun yang tidak taat, hajar Pak. Mantap. Tapi mohon maaf Bapak, izinkan curhat ya Pak ya. Sebagai tukang ojek, ini mah saya mah sebagai tukang ojek, izinkan curhat ya Pak ya. Gini loh Pak, biasanya orang-orang yang telat bayar pajak atau bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun lamanya, biasanya itu bukan orang kaya Bapak. Tapi biasanya orang-orang miskin. Salah satunya ojol seperti Mang Uho. Gini loh, pendapatan Mang Uho itu sehari itu rata-rata biasanya kalau full jalan itu 150.000. Ini rinciannya. Bensin 30 ya. Ini nih silly. Makan dan segala macamnya ya. Nggak ngerokok loh, mau nggak ngerokok, nggak ngopi ya. Tapi makan, kalau nggak makan kan nanti metong.
cuman 9 sampai 80, Pak. Nah, 9 sampai 80 itu kegunaannya Saya sebut tadi adalah dorong. untuk satu untuk bayar kontrakan rumah, Cuma Kedua, rumah yang untuk nggak tahu makan berapa keluarga. buah. ketiga untuk jajan anak, bekal anak sekolah dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang miskin seperti Mang Oo ini jangankan bayar pajak mau kendaraan, buat nyervis kendaraannya aja nggak ada uang. Makanya lihat tukang ojek kebanyakan motornya ngebul kan, itu bukan nggak mau servis, emang nggak punya duit buat servis mereka teh. Oh gitu Pak, sekali lagi mohon maaf, biasanya ini mah cuma biasanya Pak ya, yang telat bayar pajak, Ya, bahkan ya, ya. tidak bayar pajak sampai 2 tahun itu adalah orang-orang miskin atau orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Mohon dipertimbangkan Bapak, karena sebagai masyarakat saya sangat menunggu undang-undang perampasan aset untuk para koruptor itu segera dilaksanakan. Ya, kenapa? Ternyata yang didahulukan itu adalah perampasan aset orang-orang miskin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kayak lain kan? Polemik Pertamina Rix dia kita andalan gua nih. Ini andalan gua nih. Tanggal 17 Desember 61 itu kami sudah hapur, apa-apa sudah habis. Bapak bisa harga jelas. Boleh. Kita mau belajar lagi. Boleh. Sudah 2 kali ke MRP, 2 kali RDP. Sebagai kita sudah berbicara banyak. Pertama, saya sangat kesal dengan pernyataan Bapak perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan di dalam yang menyatakan bahwa pemerintah punya HAM. Pemerintah tidak punya HAM. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi HAM. Dan tadi Pak Menteri sendiri sampaikan bahwa pemerintah tidak punya HAM, ya kan? Dan Pak Menteri sedang melakukan tugasnya untuk menguatkan aparatus negara. Saya pikir Pak itu membuktikan bahwa bawahan Bapak itu belum paham tentang HAM. Kalau belum paham tentang HAM, yang dikhawatirkan adalah pelanggaran HAM akan terjadi secara sistematik dan struktural. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia, dia bisa ditindak. Nah, itu kewenangan dari Komnas HAM. Kalau Komnas HAM menyatakan pemerintah melanggar HAM, ya nyatakan saja. Mau dituntut sampai dimanapun kita siap, karena itu berlaku universal. Siapapun dia yang melanggar HAM, ya harus ditindak. Ya termasuk pemerintah, TNI, Polri, pribadi. Ya itu Komnas HAM yang berikan nilai, bukan kita. Nggak mungkin kita berikan nilai sendiri. Kalau Komnas HAM dalam melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek PSN termasuk di Papua dan di wilayah lain, kita berbasis kasus. Misalnya kalau terjadi kekerasan, maka itu langsung terlihat adanya pelanggaran HAM. Tetapi bisa juga dia sesuatu yang bersifat dampak ke jangka panjang. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dengan mudah dibuktikan secara hukum. Tetapi maka Komnas HAM harus membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat rekomendasi kebijakan. Komnas HAM Republik Indonesia dan juga ada kita yang akan kita dengarkan bersama. Bukan proyek yang merusak kehidupan masyarakat Papua. Jadi yang kita bawa dari kampung-kampung, distrik-distrik, ini adalah korban langsung yang hari ini tanahnya diambil. Tidak ada sepeser pun yang mereka pegang. Tidak ada upaya. Saya mau bilang, saya anak asli Malin. Tidak ada upaya. Jadi yang bicara tentang upaya penyelamatan hak asasi manusia Malin, tipu. Program PSN Tubutan di Gunduli, kita hari ini mengalami banjir. Tahun lalu
Bapak Joko paham? Kita mengalami banjir yang cukup dahsyat, banjir bandang disebutnya, sampai hampir mendekati melewati gumulkan rumah. Jadi ini adalah forum di mana kami ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terdampak. Jadi kami tidak akan defensif. Tadi yang disampaikan oleh mama-mama di sini ya, yang kemudian sampai pada kesimpulan menolak PSN, itu kami dengarkan. Ya, kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ibu Nai, moderator Dewan Gereja Papua. Selamat datang Bapak Mugianto. Kami sampai pada kesimpulan bahwa menghadapi proyek strategis nasional ini tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan solidaritas yang luas, baik oleh aktivisnya, gerakan sosial, maupun masyarakat adat ataupun juga masyarakat rakyat yang terdampak dari proyek strategis nasional. Ya, jadi harapan dari pertemuan ini bagaimana kita ada persatuan yang meluas. Permasalahan PSN tidak hanya diurus kasus per kasus, tapi secara kolektif oleh masyarakat yang terdampak PSN maupun organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pekerjaan advokasi ini. Deklarasi Solidaritas Merauke. Deklarasi ini adalah hasil kerja bersama kami Gerakan Solidaritas Merauke. Naskah ini dirumuskan setelah kami saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan-kejahatan negara korporasi. Tetap perjuangkan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.